Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihudin Yulianto, Fakultas Administrasi, Prodi Administrasi Publik, kelas Manajemen Pelayanan Publik kelas A. Yang dimana kali ini saya akan mereview tugas dari Bapak Hayat, yaitu tentang manajemen pelayanan publik yang dirilis tahun 2025 yang ditulis oleh Bapak Hayat. Nah, ini bukunya teman-teman. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ke pendahuluan ya teman-teman. Dalam dinamika dunia yang terus berubah, teknologi inovasi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga pelayanan publik kini lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini kita berada di titik krusial di era digital. Nah, harapan masyarakat sekarang yang telah berubah dari sekedar mendapatkan layanan yang memadai menjadi tuntutan atau kualitas, inovasi, dan partisipasi yang lebih tinggi. Nah, di zaman digital ini, keberhasilan pelayanan publik diukur bukan hanya dari beberapa baik pemerintah menyediakan layanan, tetapi juga dari sejauh mana mereka dapat memahami, merespon, dan bahkan mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Nah, dari perumusan kebijakan yang cermat, proses birokrasi yang rumit, hingga teknologi yang diterapkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun pada akhirnya semua upaya ini diuji oleh satu faktor utama, yaitu kepuasan masyarakat. Nah, kepuasan ini bukan hanya tentang menerima layanan yang diinginkan, tetapi juga tentang bagaimana layanan tersebut disampaikan. Apakah masyarakat itu merasa dihargai, dipahami, dan dilayani dengan efisiensi serta empati. Nah, saat ini tantangan yang dihadapi oleh pelayanan publik ini senantiasa bergerak dalam situasi administratif lag, yakni situasi ketika pengembangan kapasitas sektor publik, organisasi sektor publik tiada mengembangkan kemampuan untuk melayani publik, namun pengembangannya berjalan mengikuti pola deret hitung. Nah, sementara itu kebutuhan dan tuntutan masyarakat juga berkembang mengikuti pola deret ukur. Jika dua hal tersebut berkembang dengan pola yang berbeda, maka dapat dibayangkan bahwa setiap tahun kesenjangan antara kapasitas sektor publik dengan kebutuhan layanan publik akan semakin sulit. Dalam situasi seperti ini, buku Kang Hayat ini diterbit untuk berkontribusi bagi pelayanan publik yang berkualitas. Tampaknya buku ini lebih ditujukan untuk pengajaran layanan publik di tingkat perguruan tinggi dan berusaha memberikan fondasi untuk memahami pelayanan publik bagi mahasiswa. Semoga apa yang ditulis oleh Bapak Hayat ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi pembacanya. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu bab 1, yang dimana bab 1 ini menjelaskan tentang pelayanan publik. Apa yang dimaksud pelayanan publik itu adalah pilar utama bagi negara yang berfungsi dengan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali menjadi tolak ukur di kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan pelayanan publik yang efektif sangat penting bagi praktisi dan memberikan dasar yang kuat bagi pembacanya dalam memahami prinsip-prinsip manajemen pelayanan publik yang baik. Nah, kami akan mengulas berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman dasar tentang pelayanan publik hingga teknik terbaru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan mengeksplorasi topik-topik seperti strategi manajemen pelayanan publik, inovasi dan pelayanan kepentingan yang efektif dalam konteks pelayanan publik, hingga pengukuran kinerja dan evaluasi program, pembaca akan dibekali dengan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses mengelola pelayanan publik di era modern ini. Nah, untuk mencapai pelayanan publik yang baik, pemahaman yang mendalam tentang administrasi publik, mahasiswa harus memiliki gambaran yang jelas elemen, prinsip, dan fungsi yang mendasar dan disiplin. Elemen administrasi publik ini meliputi struktur organisasi, pemerintahan, dan lembaga politik, serta pengambilan keputusan di keuangan dan infrastruktur, serta pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintah. Ini berarti memahami sebuah pemerintahan diatur, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana sumber daya dikelola, dan bagaimana kinerja dipantau. Nah, prinsip administrasi publik ini mencakup nilai-nilai yang berdasari praktik administrasi publik seperti transparan, efisiensi, keadilan, dan responsivitas. Nah, transparansi ini menggarisbawahi pentingnya membuka informasi kepada publik dan menjaga proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, efisiensi di sini adalah
tentang mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, keadilan, menekankan keperluan yang adil serta terhadap semua warga negara dalam penyediaan layanan publik, responsivitas, mencerminkan kemampuan untuk merespon kebutuhan dan aspirasi dengan cepat dan efektif. Nah, adapun fungsi administrasi publik di sini adalah tugas-tugas yang dilakukan menjalankan administrasi pemerintah. Ini termasuk perencanaan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan. Nah, evaluasi efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang dilaksanakan serta pengawasan kinerja organisasi dan personel dalam mencapai tujuan. Nah, dalam pengambilan konteks ini, keputusan terkait pelayanan publik hal ini berarti mengidentifikasikan sumber daya pengetahuan yang relevan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menggunakan pengetahuan tersebut untuk merumuskan keputusan yang tepat. Nah, di sini ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh pembaca, yaitu evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program tersebut, serta untuk mengidentifikasi area-area yang diperbaiki. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan sistem manajemen pelayanan. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Dan yang ketiga, menjelaskan dan mempraktikkan pelayanan publik, hak dasar pemerintah dan keadilan sosial. Dan yang keempat yaitu menjelaskan dan mempraktikkan akses dan pengendalian pelayanan publik. Yang kelima, menjelaskan dan mempraktikkan pelayanan publik berbasis elektronik. Dan yang keenam, menjelaskan dan mempraktikkan pelayanan publik berbasis elektronik. Dan yang keenam, menjelaskan strategi pelayanan berfokus langganan. Yang ketujuh, menjelaskan kualitas pelayanan publik menuju layanan prima. Dan yang kedelapan, menjelaskan pelayanan prima. Dan yang sembilan, menjelaskan dan mempraktikkan pengukuran standar yang pelayanan minimal dan indeks kepuasan masyarakat. Lah, dengan memadukan pemahaman tentang konsep pengambilan keputusan yang didasarkan pada manajemen pengetahuan dengan aplikasi metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan publik. Nah, pemerintah dapat meningkatkan standar pelayanan publik secara signifikan dengan menggunakan data dan pengetahuan yang relevan, merencanakan tindakan yang tepat, melaksanakannya dengan efektif, memantau kemajuan secara terus-menerus, dan mengevaluasi hasil. Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan program mereka memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Nah, kita lanjut teman-teman, sekarang pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Di mana dekade 2000-an memadai periode pentingnya Indonesia dengan terjadinya perubahan mendasar dalam pengelolaan tata pemerintah. Nah, pada periode ini tujuan utama dimulainya dengan gerakan reformasi pemerintah adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta lebih akuntabel dan transparan. Nah, secara umum, reformasi tata pemerintah di Republik Indonesia ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, struktur pemerintah negara, dan yang kedua, pemerintahan, dan yang ketiga, keuangan negara. Dan di mana struktur pemerintah negara ini upaya untuk merancang kembali struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan agar lebih efisien dan efektif. Nah, yang kedua, pemerintah meningkatkan keterlibatan daerah, pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dan yang ketiga yaitu keuangan negara, memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan negara agar lebih transparansi dan akuntabel. Dalam menggapai ini diperlukan suatu sistem penataan yang baik dalam kenegaraan sebagaimana dilakukan dalam sektor bisnis. Sektor publik perlu memiliki manajemen kenegaraan yang baik. Manajemen dalam suatu organisasi memainkan peran penting untuk mengatur jalannya penyelenggara dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, khususnya pada institusi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik, pengelolaan yang efektif dan efisien dengan sangat diperlukan untuk memastikan tujuan pelayanan sehingga kepuasan masyarakat dapat tercapai. Nah, di sini ada menurut para ahli, yaitu menurut Handoko, manajemen adalah sebuah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota organisasi serta serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, manulang dalam
Winarsi dan Ati menggambarkan manajemen sebagai suatu keterampilan dan ilmu yang membahas mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, Stoner dan Freeman mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang melibatkan upaya anggota organisasi untuk penggunaan seluruh komponen sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itu dari pembahasan yang kedua. Sekarang lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu dasar hukum dan regulasi pelayanan publik, di mana pemerintah harus bertanggung jawab menyediakan layanan publik sebagai bagian dari fungsi pengelolaan terhadap kehidupan masyarakat. Nah, pelayanan publik tersebut mencakup sebagai layanan yang diberikan oleh sektor publik yang dimana diselenggarakan oleh aparat pemerintah, baik dalam bentuk barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nah, tugas pemerintah di sini adalah bertindak sebagai regulator dan pelaksana kebijakan. Nah, pemerintah juga memegang peran ganda sebagai pemberi perintah dan bertindak dalam hubungan dengan pemerintah dalam kerangka hubungan antara regulator dan regulasi pelayanan publik yang tersebar dalam berbagai peraturan sektor dengan standar yang bervariasi, membuat pelayanan publik Indonesia ini sulit dikondisikan. Ini didorong kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk menemukan struktur hukum yang optimal dalam konteks ini. Administrasi negara terkait penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga pemerintah yang responsif dan melibatkan partisipasi. Nah, hal ini harus diselenggarakan dengan nilai-nilai berkembang dalam masyarakat sembari tetap memperhatikan kepentingan nasional. Meskipun demikian, kewajiban berbagai instansi pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat seringkali belum memberikan kepuasan yang baik, di mana penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik Indonesia masih rendah. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan kepada warga dan negara dan penduduknya. Nah, undang-undang ini menetapkan standar pelayanan termasuk aspek hukum persyaratan, sistem biaya, dan menjamin pelayanan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 4 menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang setidaknya meliputi yang pertama, dasar hukum, persyaratan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan. Yang terakhir itu evaluasi kinerja pelaksanaan. Nah, selain itu reputasi buruk pelayanan publik seringkali dikaitkan dengan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsipnya pelayanan secara efektif. Nah, oleh karena itu penting bagi penyelenggara pelayanan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan cermat. Kepentingan ini juga menjadi perhatian yang sangat penting seperti dijelaskan oleh Mahmudi. Nah, prinsip-prinsip pelayanan publik ini meliputi yaitu yang pertama, kesadaran dalam prosedur, waktu yang terjamin, ketetapan produk pelayanan publik, dan fasilitas infrastruktur yang lengkap, dan yang terakhir tanggung jawab dan sebagainya. Berkaca pada uraian di atas, terlihat bahwa penyelenggara pelayanan publik tidaklah mudah dilakukan, namun perlu berkomitmen yang kuat dari penyelenggara layanan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak kebutuhan dasar mereka dalam konteks pelayanan publik. Nah, itu tingkat kebutuhan. Nah, selanjutnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan implementasi standar pelayanan juga mempengaruhi kualitas layanan. Kepatuhan yang rendah dapat menghasilkan masalah seperti maladministrasi, ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian dalam waktu pelayanan, dan perilaku aparatur yang tidak sesuai.
Regulasi yang dirancang dengan baik diterapkan secara efektif memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti prosedur, informasi, waktu, fasilitas, dan kondisi lingkungan mempengaruhi kepuasan masyarakat dengan signifikan. Selain itu, regulasi yang efektif juga dapat mendorong peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan perbaikan kelanjutan. Nah, langkah-langkah ini juga mencakup perbaikan prosedur layanan, peningkatan infrastruktur, dan penyediaan pelatihan bagi petugas pelayanan. Membahas mengenai regulasi pelayanan publik tentu juga tidak sebatas pada peraturan semata saja, akan tetapi dapat mencakup beberapa aspek. Diantaranya adalah transparansi. Regulasi harus memastikan bahwa informasi itu mengenai pelayanan publik tersedia secara transparan bagi masyarakat. Nah, transparansi ini juga sangat penting dalam pelayanan publik, adalah prinsip yang menekankan pada keterbukaan informasi dan proses kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu aspek penting dari good governance dan memiliki beberapa dimensi, yaitu keterbukaan informasi dan proses penyelenggaraan publik. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, di sini ada beberapa prinsip umum dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana. Nah, menurut tinjauan lain oleh Firdaus Dia dan kawan-kawan tahun 2023, prinsip pelayanan publik merupakan kerangka yang harus diterapkan dalam sebuah kegiatan pelayanan untuk mencapai tata kelola yang baik, good governance. Nah, prinsip tersebut melibatkan transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, partisipasi, responsivitas. Nah, dalam tinjauan yang berbeda, jika dilihat dari perkembangan paradigma administrasi publik, prinsip-prinsip yang dibawa bersamaan dalam perbedaan ini tentunya berbeda pula, bagaimana yang dijelaskan oleh HUT 1991 yang mencakup 7 komponen utama, yaitu yang pertama, manajemen profesional, standar kinerja dan target, pengawasan output dan outcome, pembagian unit-unit kerja, terciptanya kompetisi, pendekatan gaya manajemen sektor bisnis berfokus pada disiplin dan efisiensi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, keberadaan New Public Management telah memulai banyak kritik. Menurut laporan Dewan Ekonomi dan Sosial, New Public Service adalah suatu ide yang muncul pada tahun 1990-an sebagai konsepsi baru dalam administrasi publik yang mencerminkan perubahan paradigma dalam perencanaan dan organisasi publik. Nah, pendekatan New Public Service ini menekankan kerjasama, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan warga dengan maksud dalam pengelolaan pemerintah, demokrasi, kesetaraan sosial, dan kepentingan bersama dengan maksud untuk meningkatkan keterlibatan dan bertanggung jawab sektor publik. Nah, kita langsung lanjut masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kualitas pelayanan publik yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Prof. Dr. Mahmudi, seorang pakar administrasi publik, pelayanan publik dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori utama, yaitu yang pertama pelayanan kebutuhan dasar dan yang kedua pelayanan umum. Untuk mengukur kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh konsumen, terdapat indikator yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan. Kelima dimensi tersebut adalah tangible, bukti fisik, reliability, Nah, terdapat indikator yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan. Kelima dimensi tersebut adalah tangible, bukti fisik, reliability, kehandalan, responsiveness, daya tanggap,
asuransi, jaminan, empati. Nah, untuk mengukur dimensi kualitas pelayanan publik tersebut umumnya digunakan metode survei kepuasan masyarakat, analisis kerja pelayanan, ataupun metode penelitian lainnya. Nah, berikut akan dipaparkan beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu survei kepuasan masyarakat, indeks kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja, pengukuran berbasis tolak ukur. Pelayanan publik melibatkan berbagai faktor unsur yang saling mendukung. Berikut adalah unsur-unsur dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu sistem, prosedur, dan metode. Dan yang kedua personel. Dan yang ketiga sarana dan prasarana. Yang keempat masyarakat sebagai pelanggan. Yang kelima kejelasan inovasi. Dan yang keenam kepuasan pengguna layanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Parasuman, Zetam, dan Berry dalam Tijiptono 1998, terdapat seluruh 10 aspek utama yang menjadi penentu kualitas pelayanan publik. Jadi yang pertama konsistensi dan kepercayaan, responsivitas, kompetensi, aksesibilitas, kesatuan, komunikasi, kredibilitas, keamanan, pemahaman terhadap pelanggan, dan yang ke-10 yaitu aspek fisik. Nah, sekarang langsung masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu pelayanan prima, di mana pelayanan prima ini adalah komponen vital dalam kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, hingga administrasi pemerintahan. Nah, pelayanan publik bukan juga hanya sekedar penyediaan barang dan jasa, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan hak-hak sipil seluruh warga terpenuhi. Konsep pelayanan prima ini memiliki 3 aspek utama, yaitu menjelaskan konsep sikap, konsep perhatian, konsep tindakan. Nah, konsep pelayanan prima ini mengintegrasikan 2 aspek yang saling berhubungan, yaitu pelayanan dan kualitas, yang menjadi fokus utama para tenaga pelayanan. Implementasi konsep dapat diterapkan secara luas di berbagai jenis organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan bisnis. Sekarang masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu permasalahan manajemen pelayanan publik. Ditemukan berbagai macam permasalahan dalam pelayanan publik yang jika disimpulkan dapat digolongkan menjadi beberapa hal utama, antara lain yaitu kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat, dan yang terakhir inefisiensi. Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah Indonesia, dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki proses birokrasi dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Nah, reformasi ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang bersih, clean government, dan tata kelola yang baik, good governance, sesuai dengan harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kualitas birokrasi. Nah, salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Nah, good governance ini adalah sebuah konsep luhur dalam pengembangan sistem pemerintah yang berfokus pada integritas, transparansi, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, tujuan utama dari paradigma ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dijalankan dengan cara yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Ini ada beberapa prinsip-prinsip clean and good governance, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan yang terakhir yaitu visi strategi. Nah, selanjutnya itu masuk ke penjelasan standar pelayanan minimal. Di sini yang dimaksud standar pelayanan minimal adalah istilah dalam pelayanan publik yang mengacu pada tingkat kualitas dan kuantitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai ukuran kepuasan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa standar pelayanan publik yang harus diketahui, yaitu yang pertama, tata cara pelayanan yang telah diatur untuk penyelenggara dan penerima layanan termasuk prosedur pengaduan, dan yang kedua, batas waktu yang telah
dilaksanakan mulai dari pengajuan, permohonan hingga penyelesaian layanan, termasuk penanganan pengaduan. Dan yang ketiga yaitu perincian biaya atau tarif layanan yang telah ditetapkan selama proses pemberi layanan. Komponen-komponen standar pelayanan minimal yang harus diterapkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pasal 21 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa setidaknya komponen standar pelayanan mencakup landasan hukum, ketentuan, sistem, metode dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, tarif atau biaya, hasil layanan, fasilitas dan sarana, keahlian pelaksana, pengawasan internal, pengaduan saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayan menjamin bahwa layanan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan yang terakhir yaitu evaluasi kerja pelaksana. Salah satu tujuan implementasi standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, dan yang kedua, menjamin bahwa hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan terpenuhi, dan yang ketiga yaitu mendorong konsistensi dalam penyediaan layanan publik di berbagai wilayah. Selain dari tujuan tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi standar pelayanan minimal juga memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama, layanan publik dibangun dengan memberikan jaminan untuk penerapan standar layanan minimum, dan yang kedua, anggaran yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik, dan yang tiga, dasar untuk merancang anggaran berdasarkan kinerja. Nah, sekarang masuk ke bab selanjutnya yaitu kinerja dan profesionalis pelayanan publik, yang dimana pelayanan publik adalah dasar hak konstitusional bagi warga negara yang telah diatur oleh lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam konteks tata kelola yang baik. Pelayanan publik harus memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, kepuasan masyarakat adalah tujuan utama dalam anggota layanan yang unggul. Dalam kacamata masyarakat, menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kinerja birokrasi masih perlu ditingkatkan secara baik. Dalam konteks ini diperlukan parameter yang jelas untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai alat kontrol dan umpan balik bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan dan strategi organisasi di masa depan. Nah, menurut Tangki Lisan dan Nogi tahun 2005, tiga aspek yang menunjukkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas layanan publik adalah yang pertama itu kreativitas, inovasi, dan responsivitas. Keberhasilan kualitas pelayanan publik diukur dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur berdasarkan proses yang sesuai dengan prosedur dan peraturan, tetapi juga dari hasil yang memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu budaya, etika, dan kode etik dalam pelayanan publik. Nah, konsep ini, pelayanan publik ini dapat dipahami dalam dua pengertian yang berbeda. Yang pertama yaitu sempit dan luas. Dalam konteks sempit, pelayanan publik mengacu pada tindakan penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Ini bisa meliputi layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial lainnya. Nah, di sisi lain, dalam arti luas, pelayanan publik lebih menekankan pada prinsip-prinsip administrasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum. Ini juga mencakup seluruh proses administratif seperti pembuatan kebijakan, desain organisasi, dan manajemen proses. Nah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik. Dengan demikian, baik dalam arti sempit maupun luas, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan fokus pada penyediaan layanan yang berkualitas dan dapat diandalkan bagi seluruh warga negara. Nah, pelayanan publik ini adalah tulang punggung administrasi pemerintahan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dalam praktiknya terdapat tanggapan besar terkait dengan implementasi etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ini utama meliputi kurangnya transparansi, kompleksitas prosedur, dan sikap pelayanan yang belum memadai dari aparaturnya. Selain itu, pelanggaran moral dan etika juga menjadi masalah
masalah penting. Nah, oleh karena itu peran etika dalam pelayanan publik sangat penting dalam mendorong terwujudnya good governance, yaitu pemerintahan yang baik. Etika tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan yang ada, tetapi juga membutuhkan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam semua aspek. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, partisipasi publik, dan integritas pelayanan publik. Nah, yang dimaksud akuntabilitas publik adalah fondasi etika yang berdasar administrasi publik dan pemerintahan. Nah, konsep ini terkait dengan cara penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks modern, akuntabilitas telah menjadi panutan utama dalam good governance, yaitu dalam pemerintahan yang baik. Nah, yang kedua itu yaitu transparansi, di mana transparansi ini menjadi semakin populer dalam evaluasi perbedaan manusia saat ini, karena masyarakat menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah yang kurang memprioritaskan keterbukaan dan transparansi dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan yang baik dan ideal. Dan yang selanjutnya yaitu partisipasi publik, di mana partisipasi publik ini dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks negara republik yang menekankan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah prinsip yang telah lama ada. Dalam konteks ini, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance itu tadi. Dan yang selanjutnya yaitu integrasi pelayanan publik, di mana secara umum diartikan sebagai kesatuan atau keseluruhan. Menurut Gea, integritas adalah prinsip-prinsip yang menekankan keselarasan dan keserasian antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Dan yang selanjutnya yaitu pelayanan publik yang terintegrasi dan berintegritas. Nah, di mana meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan, baik itu dalam bentuk informasi, administrasi, maupun jasa lainnya. Nah, kita lanjut ke bab yang terakhir, yaitu inovasi dalam pelayanan publik. Nah, inovasi ini dalam pelayanan publik merupakan katalis yang mengubah wajah layanan yang disediakan oleh pemerintah. Ini bukan hanya tentang peningkatan kecepatan atau kualitas layanan, tetapi juga tentang transformasi cara pemerintahan berinteraksi dengan warganya. Inovasi memungkinkan pemerintah untuk berpikir luar kebiasaan, nah menciptakan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Nah, pentingnya dalam inovasi dalam pelayanan publik ini juga terlihat dalam cara pemerintah menanggapi masukan dari masyarakat melalui platform digital. Warga dapat dengan mudah memberikan saran dan kritik yang konstruktif yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan layanan. Nah, secara keseluruhan, inovasi dalam pelayanan publik adalah tentang menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk masyarakat. Pentingnya dalam inovasi pelayanan publik juga terkait dengan desentralisasi, yaitu kebijakan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah atau masyarakat dalam mengelola sumber daya dan pelayanan lokal. Di sini berdasarkan pemeriksaan Kuratko 2010 ada 4 jenis inovasi dalam konteks pelayanan publik, yaitu yang pertama penemuan, invention, pengembangan, extension, duplikasi, duplication, sintesis. Nah, dari kesimpulan dari review tadi yang telah saya bicarakan, berikut yang dapat saya simpulkan tentang buku manajemen pelayanan publik ini, yaitu buku ini juga mendefinisikan kualitas pelayanan publik, menjelaskan unsur-unsur dasarnya dan membahas berbagai aspek penting seperti kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Nah, konsep pelayanan publik yang berfokus sikap perhatian dan tindakan tugas pelayanan juga dibahas. Buku ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering terjadi di layanan publik seperti kurangnya responsivitas, akuntabilitas, transparansi, serta membahas reformasi birokrasi sebagai upaya untuk memperbaiki proses birokrasi dan mencapai good governance, yaitu mencapai pemerintahan yang baik. Konsep standar pelayanan minimal
yaitu tujuan, manfaat, dan komponennya juga dijelaskan dalam buku ini. Nah, pentingnya kinerja profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik serta etika dan kode etik dalam pelayanan publik serta tantangan implementasinya dibahas secara mendalam di dalam buku ini. Nah, buku ini juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi publik, dan integritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, terakhir buku ini juga membahas pentingnya inovasi dalam pelayanan publik, menjelaskan jenis-jenis inovasi, dan menekankan pentingnya inovasi di tingkat nasional dan daerah. Nah, kesimpulannya buku ini menyoroti pentingnya transformasi pelayanan publik di Indonesia untuk mencapai kualitas layanan yang baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada good governance. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pembacanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.